Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Selamat datang di Super Sunday Online Service LJ Pekanbaru. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juni 2021. Saya percaya kasih Tuhan terus senantiasa menyertai kita semua. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di Super Sunday Online Service LJ Pekanbaru. Sungguh satu sukacita bisa menyapa jemaat sekalian walaupun hanya lewat layar kaca. Mengingat situasi yang sedang sama-sama kita hadapi pada saat ini, untuk sementara ALJ Pekanbaru akan terus melakukan ibadah secara online melalui live streaming YouTube ALJ Pekanbaru. Mari bersama-sama kita doakan kota tercinta kita Pekanbaru agar segera pulih dari wabah COVID-19. Dalam kondisi seperti ini, kita tetap perlu terhubung satu dengan yang lain walaupun hanya secara virtual. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung ke dalam iCare untuk segera dapat menghubungi Ibu Fone atau Sekretariat LJ Pekanbaru. Kami juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kelas iGrow bahwa kelas Self akan kembali diadakan pada hari Rabu pada pukul 7:30 malam. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Sekretariat LJF Pekanbaru. Dan untuk mendukung operasional gereja kita ALJ Pekanbaru, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening mandiri atas nama ALJ Pekanbaru, atau Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan persembahan melalui Anchor Leader. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, baik melalui Anchor Leader ataupun melalui rekening. Tuhan Yesus memberkati. Ayo tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Demikianlah LJF News minggu ini. Enjoy the service and God bless you all. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekalipun masih secara online, saya percaya tidak mengurangi rasa khusyuk kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami terima Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, kami segenap umat-Mu datang Tuhan
segenap hatimu. Kita katakan di dalam kesesakan Tuhan memberikan kedamaian. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian. Firman-Mu yang menghibur
Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa biar setiap kita dalam keadaan sehat-sehat dan melimpah dalam sukacita di dalam Tuhan. Pagi hari ini di dalam Super Sunday, di minggu yang kedua, di dalam bulan yang baru ini, kita akan sama-sama belajar dengan tema yang sama dengan 2 bulan terakhir ini tentang bounce back. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau beribadah, memuji nama Engkau, dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba-Mu yang terbatas ini, mungkin kata-kata hamba terbatas, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan memberikan kami pewahyuan, memberikan kami penerangan dengan firman yang akan disampaikan Tuhan, sehingga kami mengerti karena Tuhan yang sendiri yang mengajari kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami berikutnya akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berikan waktu sepenuhnya kepada Engkau untuk bekerja, menjamah hati setiap kami yang ada di rumah atau berada di ruangan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, dalam 2 bulan terakhir ini seperti yang saya bilang tadi, kita belajar tema FGF itu belajar tentang bounce back. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mempunyai satu nilai hidup, satu karakter yang kuat, yaitu bounce back, atau dalam bahasa Indonesianya, mungkin dalam bahasa sehari-hari itu mantul balik atau bangkit kembali. Itu penting, kenapa? Karena di masa-masa sekarang ini kita bisa lihat ada situasi yang mengejutkan gitu ya. Di 1 tahun terakhir ini atau 2 tahun mungkin ya, bagaimana pandemi melanda seluruh dunia gitu ya. Dan akhirnya itu berlaku untuk siapa saja. Orang tidak di dalam Tuhan, bahkan orang di dalam Tuhan juga menghadapi hal yang sama. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita memegang satu firman Tuhan yang menolong kita untuk menjadi orang-orang yang kuat. Bounce back di minggu ini subtemanya adalah get well. Di minggu sebelumnya kita ada belajar get deeper, get through, get over. Dan hari ini kita belajar get well. Apa artinya? Artinya adalah bagaimana lebih baik. Bagaimana kita bangkit kembali dan lebih baik. Nah, mari sama-sama kita baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab di rumah dan kita sama-sama baca bersama-sama. Di ayat yang ke-12, 1 Petrus 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya
dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Di masa saya kecil gitu ya, saya pernah melihat yang mengingatkan saya tentang bounce back gitu ya. Ketika kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan, mungkin ini dengan beberapa yang menyampaikan firman Tuhan tentang tema ini menggunakan cerita ini yang sama tentang satu mainan dari Jepang. Namanya itu Okiagari Koboshi. Nah, bentuknya itu dia bulat gitu ya. Nah, seperti yang ditampilkan di depan ini. Namanya Okiagari Koboshi. Saya waktu kecil mungkin zaman saya SMP mungkin ya, itu ada juga. Itu dulu sangat ngetren boneka itu. Tapi bentuknya dia Doraemon karena mungkin bentuknya mirip kayak gini, tapi dia karakternya Doraemon gitu ya. Jadi boneka ini lucu banget. Jadi dia berdiri gitu, tidak ada kaki, dia cuma bulat gitu aja kayak telur gitu ya. Jadi kalau kita dorong dia, kita dorong bahkan sampai ke dasar tanah, nanti dia balik lagi, berdiri lagi. Kita dorong lagi, berdiri lagi. Nah ini waktu itu saya jadi mainin untuk jadi main beranteman sama boneka ini. Saya tendang dia, balik lagi. Saya tinju dia, balik lagi. Lucu banget dan seru. Mainan ini waktu itu laku banget gitu ya. Tapi ini sebenarnya populernya ternyata awalnya dari Jepang. Nama bonekanya Okiagari Koboshi. Nah, mungkin itu lucu ya, tapi ketika kita sedang belajar tentang bounce back, ini saya jadi ingat masa itu gitu ya. Dan saya jadi berpikir ini ada satu hal yang baik sekali yang bisa kita mungkin bisa dijadikan sekedar pengingat untuk kita melihat boneka lucu ini mengingatkan kita untuk jangan lupa untuk bangkit. Seberapa banyak dari kita manusia saat ini itu berada di situasi yang jatuh gitu ya, apalagi pandemi ini. Saya baca di koran, baca di media, semua orang tidak ada yang luput dari namanya jatuh bangkrut iya, usahanya habis-habisan, ada yang mungkin kehilangan pekerjaannya karena di PHK karena perusahaannya memang harus mengurangi karyawan karena tidak bisa berjalan dengan begitu banyak karyawan gitu, karena semuanya berubah, dunia berubah. Nah, di saat-saat ini penting untuk kita diingatkan bahwa ada satu boneka yang lucu untuk mungkin jadi pengingat kita jangan lupa untuk bangkit kembali. Saat ini saya tahu mungkin beberapa dari kita, saya bahkan gitu ya, sedang dalam kondisi yang mungkin dalam tanda kutip tidak baik-baik gitu ya. Mungkin secara apapun, secara keuangan, secara pekerjaan dan segala macam. Ya, tapi puji Tuhan hari ini kita belajar firman Tuhan yang bisa menguatkan kita dan kita jadi mengerti bagaimana kita berjalan bersama Tuhan menghadapi setiap permasalahan ini. Ya, tadi itu bonekanya namanya Okiagari Koboshi. Mungkin ini bisa jadi pengingat setiap kita ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya sesuai dengan firman Tuhan untuk kita bisa bounce back seperti boneka ini? Bagaimana caranya kita bisa tetap bangkit walau kita sudah pernah jatuh? Nah, berikutnya ini adalah caranya. This is the way. Kita akan baca firman Tuhan yang akan menjadi caranya kita bisa tetap seperti boneka tadi ya, bangun lagi, bangkit lagi. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 firman Tuhan tertulis seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan itu, roh Allah ada padamu. Di dalam teks firman Tuhan ini, ya, kita melihat bagaimana sebenarnya Tuhan mempersiapkan kita untuk kuat dalam menghadapi tekanan atau cobaan atau penderitaan atau apapun namanya itu. Tuhan kita mau kita itu masuk dan menghadapi setiap
situasi tersebut. Situasi seperti apa sih? Makanya di ayat yang ke-12 dikatakan jangan heran ya, nanti akan ada nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi kita akan berada di situasi namanya ujian. Ujian itu namanya ujian, tidak ada yang santai ya, tidak ada yang berleha-leha. Ya, di minggu ini anak saya Devon sedang menghadapi ujian. Ujian itu dia harus bekerja ekstra, dia harus belajar ekstra karena di saat itu sekolah memberikan soal-soal selama dia belajar selama ini, terus di saat itu walaupun dengan cara online ya, dia harus mengerjakan soal gitu ya. Artinya ujian itu memang bukan situasi yang membuat kita itu nyaman gitu ya. Tidak ada namanya ujian itu nyaman, santai, berleha-leha. Namanya ujian pasti ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada sesuatu yang harus energi yang kita keluarkan gitu ya. Jadi Tuhan mau kita menghadapi setiap situasi sekarang ini. Seolah-olah ada di berikutnya seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi ada kamu. Jadi Tuhan sudah ingatkan jangan heran ya. Jadi situasi ini kita perlu sadari dan jangan bingung bahwa ini adalah situasi yang memang harus kita hadapi begitu ya. Intinya seperti itu. Jadi Tuhan ingin kita menjadi orang yang kuat gitu ya. Orang Kristen yang kuat, bukan orang Kristen yang lembek ya. Bukan orang Kristen yang ketika berada di situasi ini terus akhirnya jadi menyalahkan keadaan. Oh, gara-gara ini sih, gara-gara pandemi sih saya harus begini. Gara-gara ini kita akhirnya menjadi orang yang menyalahkan. Tuhan tidak ingin kita jadi orang seperti itu. Apa yang ingin Tuhan mau buat hidup kita? Yaitu kita menjadi orang Kristen yang kuat dan tangguh. Karena inilah jalannya menjadi kuat ya. Karena inilah jalannya setiap manusia itu menjadi orang-orang yang tahan uji, menjadi orang-orang yang punya kemampuan untuk bertahan melalui setiap situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi berikutnya di ayat yang di Roma 5 ayat yang ketiga sampai 5 ini pun dikuatkan untuk kita sama-sama menjadi orang yang kuat. Berkata seperti ini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kecenderungan setiap manusia, mungkin alamiah manusia seperti itu ya, dia mau langsung kepada step seperti di Roma katakan ini, dia maunya ada di posisi langsung skip ke dalam situasi pengharapan, menjadi orang yang penuh pengharapan. Nah, tapi di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 ini mengingatkan bahwa untuk menuju ke situ ada step-step yang harus dilewati. Apa aja stepnya? Di dalam kesengsaraan, ya di sini stepnya, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Berikutnya dari kesengsara menimbulkan ketekunan, sengsara menimbulkan ketekunan. Saya ingat jadi ada satu film zaman dulu namanya Sengsara Membawa Nikmat, mirip-mirip. Jadi ketika orang di film itu diceritakan ya, dalam hidupnya orang itu sengsara terus, tapi di endingnya dia mendapatkan sesuatu yang berharga karena dia melewati proses yang begitu panjang dalam hidupnya. Judulnya juga Sengsara Membawa Nikmat. Nah, tapi firman Tuhan katakan ini step-step ketika kita mau menjadi orang yang kuat. Ketika kita berada dalam situasi sengsara, jangan menghindar. Kita harus tekun. Katakan sama-sama, kita harus tekun. Ya, orang berusaha menghindari situasi tidak enak dalam hidupnya. Dia berusaha lari. Nah, Tuhan ingin kita bukan orang yang lari dari kenyataan. Hadapi setiap apa yang kita hadapi tersebut. Mungkin itu adalah kesengsaraan. Ya, kita harus ketika kita menghadapi itu tekun, tetap
tetap bertekun, misalnya kita dalam pekerjaan hal-hal yang kecil, tetaplah bertekun untuk lakukan hal yang benar, bukan lakukan hal yang berdosa bahkan. Kita tetap tekun, memegang teguh firman Tuhan, tetap tekun walaupun situasinya dalam kesengsaraan. Karena dalam ketekunan berikutnya akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu ditimbulkan karena sebelumnya ada ketekunan. Ketika orang tekun, berikutnya akan tahan uji. Tahan uji itu seperti apa sih maksudnya? Ya, tahan uji itu seperti saat situasi sekarang. Ini ujian mungkin bagi setiap kita, situasi yang gak enak, tapi ada satu step yang sudah kita lewati gitu ya dalam proses hidup, yaitu tekun. Akhirnya kita menjadi satu karakter berikutnya yang akan timbul adalah kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Dan tahan uji baru hasilnya akan menimbulkan pengharapan. Nah, pengharapan itu tidak mengecewakan. Namanya orang kalau punya harapan itu tidak pernah ada yang mengecewakan ya. Nah, di firman Tuhan katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Orang-orang yang berharap harus menyadari kita saat ini mungkin saya pengen orang yang punya harapan. Ingat, jangan cuma mau di titik itunya aja, tapi ada sebelumnya mundur sedikit bahwa oh iya saya harus tekun di dalam kesengsaraan. Terus setelah itu saya harus jadi orang tahan uji. Baru boleh bilang bahwa kita adalah orang yang punya pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama pegang ini. Oh iya, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan, tapi ada step-stepnya gitu ya. Ada step-stepnya. Jadi ada satu quote, apabila saya hanya percaya kepada Tuhan hanya ketika semua baik ya. Ketika semuanya baik, itu bukan percaya namanya. Itu adalah sebuah transaksi yang hanya menguntungkan saya. Sekali lagi, apabila saya hanya percaya kepada Tuhan hanya ketika semua baik gitu ya, itu namanya bukan percaya. Itu adalah sebuah transaksi yang hanya menguntungkan saya. Memang itu sebuah sifat manusia yang mungkin mungkin apakah itu sifat dasar atau saya nggak tahu. Tapi sifatnya adalah egois. Sifatnya itu pengen beruntung, pengen cari untung maksudnya. Dia nggak mau rugi gitu. Itu sifat dasar manusia. Makanya prinsip bisnis pun modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Itu sudah jadi nature-nya manusia mungkin ya. Nah, tapi dengan Tuhan kita nggak boleh mempunyai sikap yang seperti itu. Ya, kita tidak boleh mempunyai sikap kita mau percaya Tuhan hanya ketika semuanya baik. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Apakah kita tetap percaya sama Tuhan? Kita harus pegang bahwa di dalam semua keadaan ya, baik itu kita tidak enak gitu ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, jadi percaya itu bukan tergantung pada situasinya, bukan tergantung pada keadaan kita gitu ya. Ketika kita lagi sulit gitu ya, nanti berapa banyak dari anak Tuhan bahkan justru bertanya kenapa ya kok seolah-olah Tuhan meninggalkan saya, kenapa ya kok jadi hidup saya jadi begini, saya ikut Tuhan saya ikut Tuhan kok hidup saya malah jadi kayak kacau balau gitu ya. Nah, itu namanya bukan percaya, itu namanya cari untung dengan Tuhan. Nah, kita perlu menyadari bahwa ada satu proses kita mempercayai sesuatu yang tidak tergantung pada keadaan atau situasi hidup kita gitu. Berikutnya ada satu pohon bambu Cina. Saya sih memang tidak pernah mengamati gitu ya proses bertumbuhnya pohon bambu Cina ini. Tapi pohon bambu Cina ini diceritakan dia itu proses untuk jadi setinggi bisa berapa meter itu tingginya ya. Itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, lama gitu. Jadi waktu dalam proses
dalam proses pertumbuhan pertamanya itu dia lambat, seolah-olah lambat gitu ya. Dia masih pendek gitu ya. Dalam 4 tahun pertama itu pertumbuhannya tidak terlihat 4 tahun pertama. Di atas tanah mungkin orang yang melihat itu 4 tahun pertama itu kayak pohon yang pendek aja biasa gitu ya. Nah ketika barulah ada tunas, dalam 1 bulan bisa tumbuh bambu setinggi 30 meter. Wah 30 meter itu mungkin setinggi ruko kali ya. Atau mungkin lebih tinggi, 30 meter. Jadi prosesnya lama, ada proses 4 tahun untuk dia bisa berakar dulu di bawah. Nah kalau proses berakar, saya pernah waktu saya tinggal di gereja gitu. Kita di gereja di sini itu ada piket untuk bersih-bersih gitu ya, bersih-bersih gereja gitu, bersih-bersih taman di depan. Nah jadi saya waktu itu kebagian tugas untuk membersihkan tumbuhan mencabut pohon, mencabut kayak rumput-rumput, terus ada sisa-sisa pohon gitu ya. Nah jadi saya karena saya lihat pohonnya kecil, ya udah saya tinggal pendek aja itu batang pohonnya kecil, saya tarik gitu ya, karena saya pikir ketika saya tarik itu akan mudah tercabut. Saya tarik sampai sekuat tenaga, nggak bisa lepas pohonnya. Saya bingung, ini kok pohon kecil kok bisa sekuat ini ya. Nah terus saya cari tahu kan, itu kan pas di sebelahnya itu ada parit gitu ya. Saya cuma mengamati pas di parit itu, jadi kita bisa lihat akarnya gitu. Begitu saya lihat saya cukup kaget, ternyata akarnya lebih besar, akar itu lebih besar daripada batangnya. Batangnya di atas kecil aja, tapi di bawah tuh akarnya besar dan sampai merambat kemana-mana gitu ya. Saya lihat sampai dia bisa menembus semen tembok, karena paritnya ada semen gitu ya. Itu bisa nembus gitu sampai retak gitu, terus sampai ke dalam. Wah saya lihat, wah pantas aja nggak bisa dicabut. Akarnya sebegitu kuat merambat ke dalam tanah. Nah itu apa sih poin yang mau saya sampaikan? Poinnya adalah bahwa sesuatu itu menjadi kuat itu butuh proses. Ada prosesnya yang mungkin bahkan orang nggak ngelihat. Nah seperti tadi pohon bambu Cina, atau saya melihat tadi pohon yang saya usahakan tarik itu, oh dia ternyata menjadi pohon yang begitu kuat berdiri gitu, bahkan saya cabut nggak bisa. Itu karena proses di dalam tanahnya, proses berakarnya yang begitu kuat, dan itu butuh waktu yang lama. Nggak mungkin akar sebegitu besar bisa cuman butuh berapa bulan, itu pasti sudah bertahun-tahun itu sampai ke dalam tanah. Nah kita sebagai anak Tuhan jangan pernah menghindari proses, jangan pernah menghindari satu proses yang bisa membentuk kita sebenarnya. Jadi di dalam poin yang pertama, bagaimana caranya kita menjadi orang yang bisa bounce back adalah kita harus bisa menjadi orang yang berproses. Berproses, kita harus menjadi orang yang tekun di dalam kesengsaraan. Kita harus jadi orang yang tekun di dalam sengsara, kita menjadi tekun gitu ya. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Nah itu adalah proses, jadi jangan lupakan prosesnya. Nah di poin yang kedua berikutnya, this is the code. Di dalam, saya bacakan ayatnya, di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ketika kita tadi bicara tentang prosesnya, Tuhan bisa menggunakan istilah medan perangnya adalah kesengsaraan atau penderitaan. Tapi di poin yang kedua ini kita mau bicara penderitaan model apa gitu ya. Apakah semua penderitaan itu termasuk arena tarungnya kita sebagai orang-orang yang dalam berproses untuk bounce back? Apakah penderitaan yang misalnya
seperti harus masuk penjara karena berbuat jahat, apakah termasuk itu? Oh, tunggu dulu. Jadi tidak semuanya. Minggu sebelumnya Pastor Opan udah sampaikan ada banyak-banyak penderitaan gitu ya. Ada penderitaan, yang pertama itu penderitaan yang memang karena perbuatan kita sendiri. Contohnya misalnya makannya nggak terkontrol gitu ya, makan berlemak dan segala macam, dan berlebihan, akhirnya dia kolesterolnya naik, terus akhirnya penyakit banyak gitu ya. Dan di situ dia bertanya kepada Tuhan, oh Tuhan, kenapa penderitaan ini saya alami? Itu tidak perlu dipertanyakan kepada Tuhan. Harusnya itu tanya aja pada diri sendiri, kenapa saya makannya nggak bisa kontrol, akhirnya harus jadi penyakitan gitu ya. Atau kita setir mobil kebut-kebutan, ugal-ugalan, dan akhirnya nabrak, dan akhirnya masuk rumah sakit, mungkin patah kaki atau segala macam. Orang lain juga kena tabrak, terus kita kadang lihat, oh iya kemarin ada firman Tuhan menyatakan, belajar firman Tuhan tentang bounce back, kita harus tekun dalam penderitaan. Itu bukan penderitaan yang dimaksud, bukan seperti itu adalah kesalahan kita. Nah, seperti apa yang Tuhan maksud penderitaan? Penderitaan yang dimaksud adalah, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen. Seperti apa sih orang Kristen itu? Orang Kristen itu adalah, dibilang Kristen itu pengikut Kristus. Jadi apa yang Tuhan ajarkan, yang boleh dan tidak boleh, itu yang dituruti gitu ya. Maka kalau kita sudah berdiri atas itu dan kita harus menderita, kita nggak perlu malu. Maka janganlah ia malu gitu ya. Mungkin seperti orang dunia melihatnya, kok miskin ya gitu ya. Kok orang ini orang Kristen tapi kok hidupnya kayak tidak makmur ya. Jadi orang Kristen memang harus seperti itu. Oh, tunggu dulu, ketika Anda berada dalam posisi karena Anda berdiri sebagai orang yang memegang janji firman Tuhan, berjalan bersama Tuhan, menyukakan Tuhan, nah, maka di ayat yang berikutnya, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ketika hidup kita memuliakan Tuhan, kita nggak perlu malu. Itu bukan sesuatu yang harus jadi kayak kita yang malu gitu ya. Apapun kondisi kita di dunia ini yang sementara ini, mau itu yang di mata dunia itu miskin adalah satu kondisi yang tidak baik ya. Misalnya di mata dunia, miskin, sakit, apalagi menderita, bahkan mungkin ada yang dipenjara karena Injil gitu ya. Itu bukan di mata kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, itu bukan sesuatu yang memalukan. Nah, justru di situ ketika kita mengalami situasi itu, firman Tuhan katakan, melainkan hendaklah yang memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kita bisa bermegah bahkan, oh puji Tuhan. Ya, ini yang Tuhan maksud penderitaan yang seperti ini, karena kita sedang memuliakan Tuhan. Sebagai orang Kristen kita perlu memperlihatkan identitas kita dan siapa Tuhan kita. Dan tidak takut apalagi malu dalam memperlihatkan kita siapa dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, itu kita harus lihat identitas kita. Kita kasih tahu dunia bahwa identitas kita sebagai anak Tuhan itu seperti apa. Kehidupan yang memuliakan Tuhan adalah tujuan kita. Maka ada lagu sekolah minggu, Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Jadi kehidupan yang memuliakan Tuhan adalah tujuan hidup kita. Tujuan kita bukan hanya untuk dipakai dalam rencananya saja. Tuhan bisa memakai batu, bahkan kalau perlu dia bisa memakai iblis untuk pekerjaannya kalau perlu. Tetapi tujuan kita adalah membawa kemuliaan bagi namanya lewat perilaku dan tindakan. Jadi kita itu jadi kayak apa? Jadi kayak displaynya Tuhan melalui apa? Melalui tindakan kita, kelakuan kita. Di situ kita memuliakan Tuhan. Lewat apa kita bisa memuliakan Tuhan? Lewat seluruh kehidupan kita. Semua yang kita kerjakan akan membawa dampak pada kemuliaan Tuhan di mata banyak orang di sekitar kita. Kita perlu mengerti dan terus berjaga-jaga supaya kita terus menjadi teladan
bagi banyak orang di sekitar kita. Ada satu quote bilang, to be an impact is simply be an example. To be an impact is simply be an example. Untuk menjadi pengaruh itu sebenarnya gampang aja, simple aja kok. Is simply sesederhana kita harus jadi teladan atau menjadi contoh. Ya, kalau kita mau ngasih pengaruh yang baik, ya jadilah contoh yang baik. Kita mau jadi contoh yang jangan kita bilang kita harus jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Itu bukan dengan kata-kata, tapi kita harus jadi orang yang melakukan duluan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nggak perlu diomongkan gitu ya, atau dibuat peraturan. Ketika kita lakukan itu orang akan ngelihat kita itu jadi seperti peraturan yang hidup, mungkin bisa dibilang. Oh, kalau ada dia tuh buang sampahnya di situ, dan orang akan mengikuti itu, dan kita akan jadi pengaruh yang baik gitu ya. Ada satu kisah. Seorang bernama Arthur Ashe, baca Arthur Ashe ya. Ashe Junior. Arthur Robert, nama lengkapnya Arthur Robert Ashe Junior. Dia lahir 10 Juli tahun 1943 di Amerika. Siapa dia? Dia adalah seorang petenis terbaik di masanya. Dia memegang 3 gelar Grand Slam. Dan rekornya masih tidak terpecahkan sebagai seorang kulit hitam satu-satunya yang pernah memenangkan gelar single di Wimbledon, US Open, dan Australian Open. Dia menjadi petenis nomor 1 di dunia di tahun 1968. Arthur Ashe adalah petenis yang sempurna. Ya, kenapa sempurna? Tidak ada cacat celah karena dia juga adalah seorang Kristen yang taat. Jadi orang yang baik gitu ya, karakternya baik, bukan orang yang istilahnya sembrono gitu. Dan dia adalah seorang Kristen yang taat. Nah, pada tahun 1983, mungkin di puncak karirnya gitu ya, dia harus dioperasi bypass jantung. Teknologi transfusi darah pada waktu itu belum bisa mendeteksi donor darah. Singkat cerita, Ashe terinfeksi virus HIV karena donor darah. Dan dia pensiun dari dunia tenis dan mulai memberikan dirinya untuk mengedukasi orang-orang tentang virus HIV dan penyakit AIDS. Jadi dia jadi orang yang mengidap penyakit tersebut gitu ya. Karena dia didonor dari darah yang kena infeksi HIV. Saat seluruh dunia melihat dia dan bertanya-tanya, maksudnya, loh, itu orang baik banget gitu ya, itu orang berprestasi segala macam, karirnya cemerlang, dan akhirnya dia harus menerima kenyataan hidup karena ada bukan kesalahan, karena memang dulu teknologi belum ada untuk melihat darah itu kena virus atau apa gitu ya, jadi kena donor gitu aja, akhirnya ternyata itu ada virus HIV-nya. Dan dia memilih bukan jadi orang yang frustasi gitu ya, jadi orang yang jadi depresi gara-gara dia harus menerima kenyataan itu. Justru dia malah jadi orang yang mengedukasi kepada banyak orang bahaya tentang penyakit HIV tersebut. Ternyata jangan sembarangan donor gitulah, jangan sembarangan karena saya adalah korban, dan dia lakukan itu. Orang seluruh dunia bertanya-tanya, wah kok dia bisa begitu ya? Kok dia jadi begitu ya sikapnya ya, waduh kenapa dia bisa seperti itu ya. Nah terus si Ashe bilang seperti ini, dia buat pernyataan, jika saya harus berkata, Tuhan mengapa saya atas hal-hal buruk, maka saya seharusnya berkata juga dong, Tuhan mengapa saya atas hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup saya. Jadi fair gitu ya. Kalau buruk kita akan suka, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidup saya. Tapi kenapa ketika dalam keadaan yang baik, misalnya dia lagi beruntung, dia lagi cuan istilahnya, kok nggak bilang yang sama? Kok harus saya Tuhan yang cuan? Kok harus saya yang diberkati? Kok kenapa harus saya yang perusahaan saya yang kenapa harus perusahaan saya yang berhasil? Kenapa nggak orang lain? Harusnya itu jadi
pernyataan yang sama juga atau pertanyaan yang sama juga kepada Tuhan. Nah, kebanyakan manusia kan nggak mau yang susahnya atau nggak mau yang nggak enak, maunya yang enaknya saja. Nah, tapi dari sini kita belajar, ya saya berdoa bahwa kita tidak mengalami seperti yang Asi alami gitu ya. Dia harus mengalami hal yang mungkin gak enak di mata manusia gitu ya. Tapi itu jadi satu mungkin moto hidup kita juga ya. Kita harus punya satu pernyataan yang sama atau pertanyaan yang sama ketika kita sedang diberkati Tuhan. Yang harusnya kita bilang, Tuhan kenapa saya yang harus diberkati? Karena ada orang lain juga. Nah, ketika Anda sedang ketika Anda sedang mungkin situasi yang tidak enak, ketika Anda bertanya seperti itu, lumrah saja mungkin ya. Jadi intinya adalah jangan kita maunya berada dalam posisi baik-baik saja, karena setiap situasi itu Tuhan punya maksud gitu ya. Ketika kita, yang perlu kita pastikan adalah kita dalam kondisi untuk memuliakan Tuhan gitu. Jadi di dalam cerita tentang Arthur tadi kita bisa belajar untuk tidak menjadi patah semangat karena mungkin situasi kita tidak mendukung. Kita perlu memupuk sebuah sikap yang tidak mudah menyerah seperti Asi tadi ya, Arthur Asi. Ya mungkin kelihatannya Arthur Asi itu kehilangan seluruh kehidupannya, tapi justru di buku yang dia buat di akhir masa hidupnya, bukunya tadi ada bukunya yang ditulis gitu ya, Days of Grace. Dia menemukan makna hidupnya lewat apa yang dialami. Wow, luar biasa. Ada satu tulisan dia, the best way to judge life is to ask yourself, did I bring glory to my God? Atau bahasa Indonesia, cara terbaik itu untuk menilai hidup Anda ya, menilai hidup gitu ya, adalah bertanya pada diri sendiri, apakah hidup saya itu membawa kemuliaan bagi Tuhan? Gitu. Situasi apapun sebenarnya, apakah saya memuliakan Tuhan dalam situasi ini? Itu yang paling penting. Dan pada poin yang ketiga, this is the attitude. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Menempatkan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita dan sebagai yang terutama dari prioritas kita bukan perkara mudah, memang betul, tapi juga tidak sulit sebenarnya. Menyerahkan jiwa, menyerahkan egonya, keakuan kita maksudnya, dan juga diperlukan sebuah tindakan nyata dengan selalu berbuat baik. Ini tidak mudah, tetapi juga tidak sulit. Ini hanya perlu kedisiplinan dan latihan. Latihan untuk memiliki respon yang benar dalam setiap keadaan hidup kita. Saat kita mengerti bahwa hidup ini berputar dengan Tuhan Yesus sebagai pusat dan bukan kita pusatnya, tapi Tuhan Yesus, kita akan mengerti kenapa kita perlu berbahagia jika kita menderita karena Dia. Latihan yang terus-menerus akan menghasilkan sebuah karakter. Dan sebuah karakter tidak akan hilang karena dibentuk dengan proses yang baik. Seperti kita memulai sebuah kebiasaan baru. Kita membutuhkan 21 hari katanya untuk memulai kebiasaan baru itu, untuk biar jadi kebiasaan itu butuh 21 hari dilakukan terus-menerus. Tidak berhenti. Dan dari sebuah kebiasaan kita perlu menambah porsinya sedikit demi sedikit sehingga kebiasaan berbuah menjadi budaya. Dan apabila kita terus melakukannya, maka budaya akan mengkristal dan menjadi karakter dalam hidup kita. Jadi ada proses yang panjang untuk kita melakukan firman Tuhan dan itu menjadi karakter gitu ya. Untuk kita selalu berbuat baik itu perlu ada pemaksaan diri dari kita sendiri. Kita perlu untuk melakukan terus-menerus. Ada proses yang panjang
yang kita lewati demi sebuah kehidupan yang mengandalkan Kristus dan menempatkan Kristus di tempat yang pertama dan yang terutama. Adalah sebuah hal yang biasa dan normal apabila dalam proses itu kita menderita bahkan terhimpit dan hampir menyerah. Itu sebuah kewajaran sebenarnya ketika kita dalam berproses, kita mungkin akan jadi putus asa gitu ya. Kita mungkin akan jadi hampir menyerah bahkan gitu ya. Itu wajar-wajar saja. Tetapi saya mau mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita untuk tetap tekun. Seperti firman Tuhan disampaikan di awal, tetap tekun di dalam kesesaran kita. Biar kita menjadi orang yang tahan uji. Dan akhirnya kita menjadi orang yang punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Ada satu mungkin slogan atau moto dari Jepang. Bahasa Jepangnya Nana Korobi Yaoki. Atau dalam bahasa Inggrisnya 7 times down, 8 times up. Atau bahasa Indonesia 7 kali jatuh, 8 kali bangkit. Jadi sama seperti mainan yang tadi kita bahas di awal itu, mainan Okiagari tadi yang seperti Doraemon, yang bonekanya lucu itu, yang saya ceritakan di awal itu mengingatkan kita untuk kita terus berusaha bangun gitu ya. Berusaha walaupun kita susah atau menderita, tetaplah berusaha bangkit. Peribahasa ini tanpa orang Jepang sadari mungkin juga itu sebenarnya dari Amsal 24 ayat 16. Yang tertulis, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Tema bulan ini adalah bounce back. Jadi sudah 2 bulan kita belajar itu. Jadi saya ingin menutup dengan komitmen kita sama-sama untuk menjadi orang-orang yang tekun, menjadi orang-orang yang tahan uji, dan menjadi orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita mempunyai sikap yang tidak gampang menyerah gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sekarang adalah medannya, sekarang adalah arenanya kita untuk praktekkan firman Tuhan. Situasinya sudah ada di depan mata kita. Intinya kita jangan menghindar, kita jangan berusaha menghindar dari kenyataan hidup kita. Justru ini arenanya. Pastikan bahwa kita sedang memuliakan Tuhan kita. Karena tujuan kita adalah memang untuk memuliakan Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi perenungan kita dalam minggu-minggu ini, dalam hari-hari ini, sehingga kita diingatkan menjadi orang yang selalu berdiri teguh dan ingat bangkit. Ingat boneka tadi, ingat boneka lucu tadi, bangkit. Mungkin setelah mendengarkan firman Tuhan ini, Anda teringat permasalahan hidup saudara, teringat mungkin pekerjaan saudara yang mungkin saat ini kondisi tidak baik. Mungkin Anda teringat dengan situasi keluarga Anda yang mungkin sedang ada masalah. Tapi ingat, bounce back, bounce back. Ya, Tuhan tidak mau kita lama-lama terpuruk dalam perasaan yang putus asa. Bounce back. Baik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami percaya bahwa Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan memimpin setiap kami, sehingga kami memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan dan mengajari kami. Dan kami akan menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar kami sebagai pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang teguh, yang tahan uji, yang mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Kami mau di setiap apapun kondisi hidup kami adalah memastikan bahwa kami orang-orang yang memang memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu pusat kami adalah Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan sedang membentuk hidup kami dan kami mau meresponinya dengan
baik Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari saudara angkat kedua tangan dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tiada yang luput darimu. Saat ku ragu, ku berseru, terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Karena terjatuh dan tersungkur, kuat tangan-Mu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setia-Mu selamatkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku.
setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Teguh ku berdiri, hadapi semua bersama